dengan donor darah, kita sehat, mereka selamat. Sudah banyak ya. Masjid Sintang dirusak saat bersamaan Ahmadiyah Garut berkolaborasi dengan PMI gelar aksi kemanusiaan. Ditulis oleh Rizal dari laman ayahakbar.id. Alhamdulillah sudah sekian lama saya tidak bisa mendonorkan darah karena alasan kesehatan dan situasi pandemik. Alhamdulillah di Desa Ngamplang ini saya sudah bisa mendonorkan darah untuk kemanusiaan. Love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tiada kebencian untuk siapapun, itulah moto Jamaah Muslim Ahmadiyah. Walaupun Ahmadiyah menjadi korban oleh segelintir perusuh, tidak pernah menghentikan aksi kemanusiaannya sebagai bagian dari ajaran Islam yang mereka yakini harus memberikan yang terbaik untuk sesama umat manusia dan tanah airnya dalam kondisi apapun. Jamaah Ahmadiyah Garut berkolaborasi dengan PMI Garut menggelar aksi donor darah bertepatan dengan Hari Palang Merah Indonesia, tanggal 3 September 2021. Hal ini sering dijadikan momentum untuk mengingat bahwa Indonesia masih membutuhkan banyak donor darah. Unit Donor Darah atau UDD PMI Kabupaten Garut terus berupaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaat dari kegiatan donor darah, sehingga diharapkan tumbuh keinginan menjadi pendonor guna menjaga ketersediaan darah untuk kebutuhan medis. Untuk itu, PMI Kecamatan Cilau menggelar kegiatan donor darah yang dilaksanakan di Aula Desa Ngamplang, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Jumat 3 September 2021. Ketua PMI Kecamatan Cilau Engkos Koswara mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan sosialisasi sebagai bagian dari program kerja untuk memenuhi kebutuhan dan ketersediaan darah dengan cara mengedukasi melalui tokoh masyarakat dari rumah ke rumah lainnya, ujarnya kepada Ayah Akbar TV. Saya Engkos Koswara selaku Ketua PMI Kecamatan Cilau, dan alhamdulillah pada hari ini telah terselenggara donor darah sukarela di Desa Ngamplang, Kecamatan Cilau. Kami selaku pengurus PMI Kecamatan mengucapkan banyak terima kasih. Engkos menambahkan, saat ini di unit transfusi darah atau UTD Markas PMI Kabupaten Garut sering kosong, warga masyarakat yang membutuhkan sampai kelabakan. Maka dari itu, menjadi motivasi kami untuk terus terjun langsung mencari potensi donor darah, katanya. Di samping itu, relawan donor darah asal Kampung Nyalindung Desa Ngamplang Asep Nanu mengatakan bahwa dirinya telah berkoordinasi dengan kepala desa setempat dan pihak PMI untuk menjadikan Kampung Nyalindung sebagai lumbung darah di Kabupaten Garut. Saya atas nama Asep Nanu sebagai warga Jamaah Ahmadiyah Jabar 6 yang berdomisili di Nyalindung. Alhamdulillah saat ini saya bisa melaksanakan sosial bakti kemanusiaan donor darah untuk warga khususnya di Garut. Meskipun Masjid Ahmadiyah Nyalindung saat ini masih disegel karena adanya tindakan diskriminatif dari Bupati Garut, namun semangat kemanusiaan warga Ahmadiyah Nyalindung Garut sama sekali tidak berkurang. Berkat antusias yang tinggi dari para relawan, saya telah melakukan koordinasi dengan kepala desa dan pihak PMI untuk menjadikan khusus kampung saya, Nyalindung, menjadi lumbung darah di Kabupaten Garut, pungkasnya. Di waktu yang sama, warga Ahmadiyah Balai Gana di Sintang, Kalimantan Barat mengalami ketakutan dan trauma karena pada waktu itu kedatangan massa yang tidak diundang dengan maksud merusak masjid dan membakar bangunan di sebelahnya. Teriakan takbir sambil memukul dan menjebol tembok masjid, memecahkan kaca dan lain-lain, sungguh suasana yang menakutkan. Keselamatan anak-anak dan perempuan yang ada di lokasi tersebut terancam dan bahkan tak menjadi prioritas untuk dilindungi. Padahal 300 aparat polisi dengan tameng dan pakaian anti huru-hara bergeming menyaksikan 200-an orang pelaku pengerusakan terjadi pada waktu itu. Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah beberapa kali diamandemen, menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil.
serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta bendanya. Setiap orang juga berhak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, dan setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Hak beragama adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. Tindakan pengerusakan oleh sekelompok orang kebijakan Pemda Kabupaten Sintang dan pembiaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian tersebut jelas merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi kita. Tindakan dan sikap tersebut juga melanggar kebijakan pemerintah yang berkali-kali dinyatakan oleh Menko Polhukam dan Menteri Agama bahwa pemerintah menjamin perlindungan sepenuhnya kepada warga Ahmadiyah sebagai warga negara Republik Indonesia. Ini berarti tindakan kekerasan oleh massa dan kebijakan Pemda Kabupaten Sintang sama artinya dengan melarang orang beribadah sesuai keyakinannya. Kami mengecam tindakan kekerasan tersebut. Dan menurut kami, aksi massa terhadap jemaah Ahmadiyah itu tak bisa dilepaskan dari kebijakan pemerintah Kabupaten Sintang yang terbit sebelumnya. Seharusnya negara, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Sintang, melindungi semua anak bangsa, siapapun dia, mau Ahmadiyah. Mana jaminannya Pak? Katanya aman. Itu kebakar, jebol. Wajar kami marah, rumah kami dibakar. Gimana ini?